Nama saya Denis Septian, PB. Alamat saya di Tirto Triharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Usaha saya di bidang budidaya madu kelanceng atau madu kelulut. Saya memulai usaha pada tahun 2018, jadi belum lama. Saya itu memulai usaha dikarenakan yang pertama motivasi saya adalah memperbaiki lingkungan. Karena budidaya madu kelanceng atau lebah trigona ini harus didukung dengan vegetasi atau lingkungan sekitar yang baik. Misalkan menanam tumbuh-tumbuhan yang mengandung banyak bunga, itu kan sangat dibutuhkan oleh lebah trigona untuk mendapatkan nektar dan untuk menjadikan madu yang diproduksi menjadi maksimal. Untuk pertama kali dulu itu saya hanya mengamati di setiap rumah warga itu kok banyak sekali lebah-lebah kecil yang katanya simbah-simbah itu sebagai hama atau sering masuk telinga, mengganggu anak-anak kecil dan sebagainya. Itu tapi terus lebah-lebah tersebut tuh sebenarnya di dalamnya itu ada madunya, tapi sebelumnya saya belum pernah lihat madunya seperti apa, belum pernah. Itu saya coba di tempat tetangga, saya potong kemudian saya belah, kok madunya kok banyak, kok enak. Nah, itu awalnya saya terus pindah di kotak tersebut. Kok bisa juga ya dipindah di sini, kok nggak pergi, kok bisa menghasilkan madu juga lah, itu awal mulanya. Terus itu kita juga melestarikan trigona itu karena dulunya itu trigona dianggap hama, jadi pada dibuang, pada dibakar, tidak dibudidayakan, jadi seperti dicampakkan seperti itu. Kalau sekarang kan jadi lebih ada manfaatnya. Saya memilih madu kelanceng atau budidaya trigona ini karena nggak repot mas, kita tidak harus ngasih makan setiap hari, tidak repot untuk membersihkan kandangnya dan sebagainya. Kita cukup untuk mengecek agar sarang-sarang trigona atau stup lebah trigona tersebut aman dari semut dan aman dari predator. Kita menyiapkan lingkungan pendukung atau kita menaruhnya di tempat yang bagus, yang lebih banyak tumbuh-tumbuhannya. Jadi nanti misalkan di sekitar rumah kita itu tidak ada vegetasi yang mumpuni, nanti kita bisa titip ke tempat teman-teman atau tempat siapa yang tempatnya sangat bagus untuk budidaya, seperti itu. Budidaya madu kelanceng itu sangat layak untuk dikembangkan di masyarakat karena berbagai kemudahannya untuk budidaya ini. Misalkan kita cukup menaruh di tempat yang teduh, yang aman dari semut, terus kita nggak memberi makan, sudah mencari makan sendiri. Dan lumayan cukup lama juga sih sebenarnya untuk panennya, sekitar 3-4 bulan itu cuma rata-rata dapat 50-100 mili. Tapi untuk vegetasi yang bagus itu mungkin 1 bulan 2 bulan sudah dapat sekitar 100 mili sampai 200 milian dapat. Manfaatnya karena lebah trigona itu suka hinggap di bunga-bungaan itu, jadi kita untuk membantu penyerbukan juga. Biasanya kan mengambil polen, mengambil nektar itu di bunga-bunga, jadi untuk membantu penyerbukan kalau di kebun-kebun buah seperti itu. Jadi manfaatnya banyak sekali. Prospek budidaya madu kelanceng itu sangat bagus sekali karena kebanyakan masyarakat itu masih awam dengan madu yang benar-benar asli dan murni. Itu sangat-sangat susah karena yang kita temukan di pasaran tuh harganya relatif murah dan itu diragukan keasliannya. Tapi kalau madu kelanceng kita itu tidak dikasih makan, jadi murni nektar alam. Jadi pasarannya untuk madu kelanceng yang benar-benar murni itu sangat luas dan kebutuhan pasarnya sangat banyak sekali. Kita bisa mengeluarkan sekitar 150 kilo sampai 200 kilo per bulannya itu dari beberapa peternak rekanan kita. Jadi ada, kalau yang satu kelompok dengan kita itu ada 3 orang, Mas Ali, Mas Bowo itu dari Kecamatan Bambang Lipuro. Untuk yang tertarik tentang budidaya kelanceng, kita menyediakan paket pelatihan juga sekaligus stup atau kotak trigona yang siap dibudidayakan, dan produk madunya bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Perkenalkan, nama saya Alistiawan. Untuk alamat saya tinggal di Glodokan RT 4 Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul. Untuk saat ini saya masih kuliah
sebagai mahasiswa di Universitas Sarjana Weta Taman Siswa. Saya mulai berbudidaya kelanceng sejak tahun 2018 awal, di mana pada saat tahun itu sebelum saya berternak kelanceng, saya bermain di bidang penetasan telur. Tetapi untuk bidang penetasan telur kurang efisien karena saya membagi waktu antara usaha dan sekolah. Pada awal tahun 2018 saya mulai tertarik bagaimana cara budidaya lebah kelanceng. Dari situ saya mulai melihat potensi di alam sekitar. Saya mulai mencari filosofi dusun Glodokan, yang dimana pada sebelumnya itu setiap rumah warga memiliki koloni lebah apis cerana atau yang biasa disebut tawon glodok. Untuk dari dulu sampai sekarang koloni lebah cerana itu mulai punah, dan saya pun mengidentifikasi bahwa vegetasi di lingkungan sekitar saya itu mulai berkurang. Dari situ saya mulai memperbaiki lingkungan saya untuk menanam bunga, untuk memperbaiki vegetasi sebagai pakan dari lebah kelanceng tersebut. Untuk proses dari awal sampai pemanenan kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan untuk jumlah kapasitas banyak madunya itu tergantung dari vegetasi sekitar lingkungan kita. Untuk persiapan dari pertama kita mau budidaya lebah itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama ada vegetasi. Vegetasi itu dimana pakan lebah itu tersedia di lingkungan sekitar kita. Yang kedua pemilihan bibit yang bagus. Yang ketiga dan pemilihan tempat untuk menaruh kotak dari koloni lebah tersebut. Untuk kendala-kendala yang saya alami untuk pembudidayaan lebah ini memang ada beberapa. Yang pertama untuk pemilihan bibit yang bagus, itu juga menjadi faktor utama untuk budidaya lebah. Dan yang kedua itu kita juga harus menjauhkan dari predator yang akan memangsa lebah koloni tersebut. Untuk predator ada cecak, semut, kepik, dan lain sebagainya. Terus untuk penempatan juga harus sesuai yang pas. Itu kalau dalam bahasa Jawa biasanya tempat yang agak iup untuk penaruhan kotak tersebut. Dari tempangan nami kula malih diugo, biasa diceluk Bowo. Alamat kula Slibit RT 4 Mulyadadi Bambang Niguro Bantul. Kalau kelanceng itu biasanya lebih encer, dan di situ pasti semut itu pasti dekat. Kalau mitos itu kan biasanya nggak mau, cuma madu asli itu biasanya semut juga seneng. Itu bisa dibuktikan dengan di bunga. Bunga itu kan biasanya kalau di bunga di situ kan ada kandungan nektar, itu semut pasti berebut. Apalagi madu yang sudah jadi. Pertama kita juga kesulitannya biasanya mencari bibit, karena kita kan kalau kita biasanya mengandalkan pembulang, biasanya itu yang biasa nyari lancengnya sendiri. Karena kalau nyari sendiri itu juga pastinya waktunya juga tersita banyak. Lalu kendalanya juga ketika kita istilahnya memberdayakan lingkungan kita, karena kita mau nggak mau kita harus melestarikan lingkungan, terutama kalau sampah itu kan dibakar. Biasanya bagaimana supaya masyarakat tidak selalu membakar sampah, kendalanya seperti itu. Kalau budidaya itu kan suka dukanya, kalau di tempat saya itu biasanya kalau setelah mecah di bumbung atau bambu, karena saya juga cuma istilahnya memindahkan dari bumbung bambu ke stup. Lalu di situ biasanya kendala saya itu yang paling banyak yang sulit untuk diatasi semut. Itu lalu kalau madunya sendiri itu biasanya kendalanya ketika orang-orang itu biasanya nggak percaya, karena banyak masyarakat itu termakan mitos bahwa madu itu biasanya itu tidak didekati semut. Cuma fakta di lapangan yang saya alami sendiri itu banyak semutnya. Bahkan di situ ketika mecah itu pasti banyak madu glodok atau jenis carana, jenis apis sarana gitu.
Kalau target itu sebenarnya saya bukan hanya untuk budidaya, cuma target saya adalah melestarikan lingkungan. Oleh sebab itu di rumah saya juga nyetok untuk tanaman yang penunjang lanceng itu sendiri. Lalu saya juga diminta desa untuk mengembangkan desa ekowisata di Lanceng. Pesan saya cukup singkat saja, bahwa kalau ketika kita ingin memajukan desa kita, itu paling tidak minimal kita harus melestarikan lingkungan. Oleh sebab itu ketika budidaya lanceng ini itu sangat cocok untuk menunjang itu, karena dengan kita melestarikan lingkungan itu udaranya juga akan terasa sejuk dan kita bisa istilahnya untuk kelangenan seperti itu.